Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Meteor dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Ibnu Ediono. Dan di video kali ini kita masih akan lanjut membahas tentang PPDB 2021 di wilayah Jawa Barat khususnya. Untuk kali ini kita akan bahas bagaimana caranya masuk ke dalam akun pendaftar dan melihat apa yang harus pertama kali kita lakukan. Tentunya di bulan Mei ini nanti di tanggal 7 adalah tahap pertama. Nah, sebelum kita melakukan pendaftaran di tahap pertama, kita harus mengisi persyaratan umum dan persyaratan khusus dulu. Seperti apa videonya dan bagaimana caranya? Kita langsung simak aja videonya berikut ini. Oke, langkah pertama langsung aja buka Google Chrome-nya. Kemudian kita pergi ke website pendaftar.ppdb.distik.jabarprof.go.id. Nah, nanti kita langsung dihadapkan pada tampilan awal seperti ini. Lalu kita masukkan username yang sudah kita dapatkan dan password yang sudah kita dapatkan dari sekolah asal. Nah, setelah kita mendapatkan akun tersebut, kita masuk ke websitenya lalu klik login. Dan di sini nanti langsung tampil halaman awal di menu PPDB Jabar 2021. Di sini keterangannya belum ada informasi apapun, artinya belum mulai pendaftaran tahap pertama. Jadi yang perlu kita lakukan di tahap pertama ini adalah melihat kelengkapan berkas. Yang pertama kita klik di bagian biodata dan rapot. Nah, di bagian biodata dan rapot ini terdapat 3 submenu. Yang pertama ada biodata, yang kedua ada rapot, yang ketiga ada ranking ataupun peringkat. Hal yang pertama, kita langsung cek biodata pribadi kita. Di dalam biodata ini nanti kita akan melihat ada apa saja, terutama nik, kemudian sekolah asal, tahun lulus, dan lain-lainnya. Nah, ini dipastikan sudah sama atau belum. Kalau ada yang belum terisi seperti ini, maka kita isi pribadi. Ya, kalau seandainya orang tua kesulitan untuk mengisinya, silakan bisa berkonsultasi dengan sekolah asal untuk mengisi biodata ini. Kemudian alamat lengkapnya juga diisi, ataupun mau kalau memang sudah sesuai, tidak perlu diotak-atik lagi. Dan kita pastikan lihat on map-nya, artinya titik koordinat rumah kita sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum sesuai, kita rubah titik koordinatnya. Dan untuk menentukan titik koordinat ini, saya sudah buat video tutorialnya. Masih sama seperti tahun sebelumnya, nanti tinggal klik aja link yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, kalau memang sudah dipastikan sudah lengkap semua, sudah sama semua, lalu klik simpan. Lalu kita ke bagian menu yang kedua, yaitu raport. Di bagian raport ini, nanti kita cek apakah nilai-nilai kita sudah sesuai dengan yang ada di raport atau tidak. Dan yang menginput raport ini bukan si pendaftar, tapi nanti dari si sekolah asal. Nah, karena ini belum diinput, maka masih kosong. Nah, raport yang diinput adalah untuk 7 mata pelajaran selama 5 semester, bukan 6 semester. Setelah nilai sudah dipastikan ada dan sama dengan yang ada di raport, lalu kita lihat submenu yang ketiga, yaitu ranking. Nah, ranking ini diambil dari semester 1, semester 2, 3, 4, 5. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9, Ananda peringkatnya peringkat berapa? Kemudian total nilai ranking 1. Apa maksudnya ini? Total nilai ranking 1 ini adalah pada saat kelas 7 semester 1 di kelas tersebut atau di kelas yang 9 sekarang, siapa yang ranking 1, kemudian total nilainya berapa dari 10 mata pelajaran. Dan yang ini pun diisi oleh sekolah asal. Jadi ayah dan bunda tidak perlu repot-repot menghitung dan menerka-nerka mencari tahu berapa nilainya. Nanti pasti sekolah asal akan menginformasikannya.
Kemudian setelah kita pastikan biodata dan rapot ini terisi semua, lalu kita masuk ke persyaratan. Di bagian persyaratan ini ada 2 submenu, yang pertama ada persyaratan umum dan yang kedua ada persyaratan khusus. Pertama kita klik di persyaratan umum. Di bagian persyaratan umum di sini kita harus mengecek nomor kartu keluarga dan NIK. NIK siapa? NIK si pendaftar. Masukkan nomor kartu keluarga di sini lalu cek datanya. Nanti akan muncul menu data pribadi. Kalau memang sudah sesuai, pilih sesuai. Kalau belum, upload scan dari kartu keluarganya. Nanti kita akan coba di video berikutnya mungkin ya. Dan setelah cek data sudah selesai, lalu kita lihat di persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini kita memilih jalur apa yang akan kita daftar. Artinya ada 2 tahap, ada zonasi dan ada jalur macam-macam di sini ya tentunya. Kita lihat di sini yang pertama yang SMA kalau kita memang memilih SMA. Lalu di bagian sini ada beberapa jalur, ada ABK, ada KETM, ada kondisi tertentu dan ada perpindahan orang tua, prestasi kejuaraan dan prestasi rapor. Nah, ini bisa ayah bunda langsung lihat, misalkan kita jalur ABK. Nah, di jalur ABK ini kita dibutuhkan surat hasil diagnosa. Di-scan berupa gambar atau PDF, drag ke sini dan di-upload simpan. Itu untuk yang jalur ABK. Tapi kalau misalkan kita mau daftarnya jalur KETM, masukkan NIK pendaftar, kemudian dicek dan lalu masukkan di sini kartu program penanggulangan kemiskinan. Di-scan, dimasukkan ke sini, lalu simpan. Itu untuk yang KETM. Yang ketiga, kondisi tertentu. Surat tugas orang tua sebagai tenaga penanganan COVID dari instansi tempat bertugas dan surat keterangan korban bencana alam jika memang kondisi tertentunya karena korban bencana alam. Dan khusus tenaga penanganan COVID, silakan upload surat tugasnya di sini dan lalu klik simpan. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Nah, di sini pilih tipe pendaftarannya, apakah perpindahan? Kalau perpindahan di sini diisi pindahnya dari mana. Kemudian upload persyaratannya adalah surat tugas dari kantor. Kemudian kalau memang jalur anak guru di sini diminta untuk surat tugas mengajar dari pimpinan atau satuan pendidikan. Kemudian diminta untuk sertifikat pendidik, artinya gurunya harus yang sudah bersertifikasi. Kalau belum bersertifikasi tidak bisa ikut jalur anak guru. Dan yang berikutnya ada prestasi kejuaraan. Di prestasi kejuaraan ini, di sini kita lihat ada lomba-lombanya ya. Ada yang lomba dari Kemendikbud, di luar Kemendikbud, Pramuka, Hafiz, dan lain-lainnya. Misalkan lombanya di dalam Kemendikbud. Nah, di sini kita harus tulis prestasinya apa, kategorinya apa, pelaksanaannya kapan, dan lalu klik simpan. Kemudian kalau di luar Kemendikbud, di sini juga diisi prestasinya apa, kemudian tunggal, apa berjenjang. Nah, di bagian bawah itu nanti sama ya, yang di Kemendikbud ataupun yang bukan, diminta untuk mengupload sertifikat dan juga foto-foto pada saat kegiatan ataupun pada saat memegang bukti prestasinya. Dan link YouTube jika ada, opsional ya. Itu untuk yang Kemendikbud dan lain-lainnya bisa dicek sendiri ya nanti. Dan kemudian kita akan coba lihat kalau yang SMK. Apa bedanya kalau SMK? Nah, SMK ini ada bedanya dengan tahun sebelumnya, ada prioritas jarak. Ini yang akan kita bahas mungkin yang lebihnya. Prioritas jarak kalau kita lihat langsung di sini akan ada lihat ubah data alamat pada menu biodata atau klik di sini. Nah, data alamat kita harus sesuai dengan yang akan kita daftarkan. Artinya untuk prioritas jarak ini adalah orang yang rumahnya memang benar-benar dekat dengan SMK tersebut ya, tapi bukan dengan zonasi sistemnya, benar-benar yang harus dekat banget dengan SMK tersebut. Nah, itu untuk yang prioritas jarak. Untuk yang prestasi kejuaraan, rapot unggulan sama aja. Untuk rapot unggulan di sini nanti tetap aja akan melihat dari hasil inputan nilai rapot yang ada di awal tadi ya. Jadi yang pertama harus kita pastikan adalah
biodata kita harus sudah terisi rapi. Kemudian yang kedua adalah nilainya dan rankingnya harus sudah terinput. Dan yang perlu dilakukan orang tua lagi adalah mengecek persyaratan umum dan persyaratan khusus. Itu semua bisa dilakukan secara pribadi. Namun jika ada kesulitan, silakan langsung saja berkonsultasi dengan sekolah asalnya. Oke. Semoga video kali ini bisa dipahami, dan jika masih ada yang kurang paham, silakan langsung isi komentar di kolom di bawah ini atau langsung menghubungi WhatsApp yang ada di link deskripsi. Sekian aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk meraih sekolah terbaiknya, dan perlu dicatat bahwa sekolah di mana saja sama saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan bagi yang belum, silakan klik tombol like-nya jika kalian menyukai video ini, dan klik tombol dislike-nya jika kalian tidak menyukai video ini. Serta bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe di tombol merah yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.